Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang akan melandasi setiap langkah iman kita pada hari ini. Firman Tuhan untuk kita sekalian pada hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan yang telah kami baca pada hari ini. Kami mohon pencerahan daripada Allah oleh Roh Kudus, agar kami dapat memahami maksud Allah yang mulia melalui firman Tuhan yang kami baca pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa dan permohonan kami kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Mazmur 23 yang kita baca adalah Mazmur yang sangat indah. Mazmur ini ditulis oleh seorang raja, yakni Raja Daud, yang memiliki latar belakang sebagai gembala ketika ia masih muda di rumah ayahnya. Latar belakang inilah yang membuatnya dapat memahami tentang tanggung jawab sebagai seorang gembala dalam tugas penggembalaan. Dalam perenungannya di hadapan Tuhan, Daud melihat bahwa dirinya seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan. Dalam metafora gembala dan domba inilah, Daud hendak menunjukkan tentang perhatian Tuhan yang sempurna dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan tentunya juga bagi kita semua umat Tuhan yang hidup di zaman sekarang ini. Matthew Henry mengatakan bahwa gembala adalah metafora yang sering digunakan untuk menyatakan tentang Allah yang menyamakan dirinya dengan seorang gembala untuk melukiskan kasih Allah yang besar bagi umatnya. Dan Tuhan Yesus sendiri menggunakan metafora yang sama untuk menyatakan hubungannya dengan umatnya. Pada ayat pertama dari kitab Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Di dalam Alkitab, gembala adalah pemimpin yang bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, memimpin, dan memenuhi kebutuhan kawanan dombanya. Tugas gembala meliputi memberi makan, menuntun, dan melindungi semua kawanan domba dari bahaya. Dan gembala juga memelihara kesehatan domba, menghitung mereka, dan memanggil mereka saat diperlukan. Jadi dengan memahami hal ini, maka frasa Tuhan adalah gembalaku menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memimpin hidupku dan bertanggung jawab untuk memelihara, menjaga, menyembuhkan, dan melindungi hidupku. Oleh karena Dialah, maka umat Tuhan dapat berkata seperti Daud, takkan kekurangan aku. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, I have everything I need. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Daud tahu benar bagaimana kehidupan domba yang sangat bergantung kepada gembalanya. Oleh karena itu ketika ia merenungkan tentang kehidupannya di dalam Tuhan, dengan yakin ia berkata bahwa I have everything I need. Aku memiliki semua yang aku perlukan. Mengapa demikian? Karena ia ada di dalam Tuhan, dan Tuhanlah yang menyediakan semua yang diperlukan bagi hidupnya. Oleh karena itu, hari ini apabila Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan berada dalam keadaan kekurangan, saya mengajak untuk mengatakan Mazmur ini, takkan kekurangan aku, atau aku memiliki semua yang aku perlukan. Mengapa demikian? Karena Tuhan gembala yang baik dan sempurna, Dialah yang memimpin kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan sekalian, dan Dia adalah Tuhan yang menyediakan.
Sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari umat Tuhan untuk berkata, karena Tuhan, aku tidak kekurangan apapun untuk kehidupanku secara jasmani dan rohani. Karena Tuhan, aku memiliki semua yang aku perlukan secara jasmani dan rohani. Dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 2 dan 3 ini sangat luar biasa. Karena menunjukkan tentang kasih Allah yang begitu besar bagi umatnya. Sebagaimana Daud memiliki background gembala, maka ia sangat memahami apa yang diperlukan oleh domba-domba untuk kesejahteraan hidup mereka. Apalagi Tuhan Allah terhadap kita sekalian umatnya. Tuhan Allah tahu tentang padang rumput hijau yang terbaik yang akan menjadi makanan bagi umatnya untuk pertumbuhan iman mereka. Kalau makanan yang terbaik itu adalah makanan rohani, maka makanan itu adalah firman Tuhan. Maka Tuhan adalah Tuhan yang memberikan makanan rohani bagi kita. Setiap waktu, setiap hari, setiap minggu dalam tahun-tahun perjalanan kehidupan umat Tuhan. Agar mereka memiliki pertumbuhan rohani yang terbaik. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana firman-Nya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan firman Allah, umat Allah akan mengenal Allah dan kehendak-Nya. Ia juga yang menuntun mereka ke air yang tenang. Umat Tuhan tidak hanya memerlukan firman Tuhan, tetapi mereka juga memerlukan air hidup yang memberikan kehidupan kepada mereka. Air hidup itu adalah Roh Kudus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup umat Tuhan sangat penting sekali. Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sebagai tanda milik Allah. Roh Kuduslah yang mengurapi kita, dan oleh karena pengurapan itu Ia mengajarkan kepada kita sekalian umat Tuhan tentang segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan, agar umat Tuhan selalu tinggal di dalam Kristus Yesus. Roh Kudus jugalah yang menjadi jaminan bagian kita sampai kita mendapatkan semua yang Allah janjikan kepada kita. Dialah air kehidupan yang dijanjikan Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dari dalam dirimu akan mengalir aliran air kehidupan, yakni Roh Kudus yang dijanjikan Allah. Berkenaan dengan hal ini, Daud dalam doa pengakuannya kepada Tuhan, karena dosanya setelah menghampiri Betseba, ia meminta agar Allah jangan mengambil rohnya yang kudus dari dalam dirinya sebagai seorang yang diurapi Tuhan. Mazmur 51 ayat 11, sembunyikan wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku. Dan ayat 12 dan 13, jadikanlah hatiku tahiri Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berbahagialah kita yang menerima roh Allah di dalam hidup kita, dan berbahagialah kita yang dipimpin Allah untuk senantiasa dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita sekalian. Selain makanan rohani dan minuman rohani, Tuhan juga memimpin kita umat Tuhan ke jalan yang benar oleh karena namanya. Gambaran tentang pimpinan Tuhan bagi umat Tuhan dinyatakan oleh Yesus Kristus, bahwa Ia gembala yang baik. Ia yang memimpin domba-dombanya keluar dari kegelapan kepada terang. Ia yang berjalan di depan mereka dan mengikuti mereka. Dan mereka mengenal suaranya. Semua itu dilakukan demi namanya. Yesus Kristus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah yang membawa keluar umat Tuhan dari kegelapan dosa dan menuntun mereka kepada terang Allah yang ajaib. Dialah jalan yang benar itu, sebagaimana perkataannya dalam Yohanes 14 ayat 6,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, kamu pasti mengenal juga Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Berbahagialah kita yang pada saat ini dipimpin oleh Allah untuk berjalan pada jalan yang benar, yakni Kristus Yesus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga. Hanya oleh Dialah jalan yang benar itu yang menuntun kita sampai kepada Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan. Dan kami aminkan bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna bagi kami sekalian. Kami aminkan bahwa dalam kekurangan kami, kehadiran Allah menjadi jawaban bagi kami, bahwa Engkaulah Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan, sehingga kami dapat berkata bahwa takkan kekurangan kami. Kami juga mengucap syukur kepada Allah oleh karena Roh Allah yang telah berdiam di dalam hidup kami. Roh Allah yang mengajarkan kami tentang jalan-jalan Allah, dan kami minta supaya Roh Allah terus memimpin kami. Dan kami bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan kami tentang Kristus Yesus. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup yang menuntun kami sampai ke Bapa di surga. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa untuk semua umat Tuhan dalam semua aktivitas mereka pada hari ini. Biarlah mereka boleh melangkah dengan iman, dengan sukacita Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Dan semua umat Tuhan boleh mengalami berkat Tuhan, baik di rumah, di tempat kerja, dalam urusan bisnis, dalam pelayanan, dalam segala hal apapun juga. Biarlah mereka boleh menerima berkat Allah dan mereka memuliakan nama Tuhan. Dan ajar mereka agar dalam segala keadaan mereka senantiasa mengucap syukur kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.